Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, muatan IPS dan PKN. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa baca doa dulu ya. Dan jangan lupa siapkan juga alat tulis dan bukunya. Pertama, kita akan membahas pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Seperti yang kalian tahu ya, Indonesia ini kan luas. Terus udah gitu, kenampakan alamnya pun berbeda-beda. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, dan daerah pantai. Nah, dari tiga daerah ini, itu suhunya pun berbeda-beda tiap daerah. Ada yang panas, ada yang sejuk. Kondisi ini pula juga yang mempengaruhi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Oke, pertama kita bahas dataran rendah. Di dataran rendah itu biasanya daerah tempat untuk konsentrasi penduduk. Jadi cocok untuk pemukiman penduduk. Dan di sana biasanya penduduknya itu apa aktivitas perekonomiannya itu mereka ada yang bertani, berkebun, perikanan tambak. Seperti itu. Kalau bertani itu seperti sawah kayak gitu-gitu. Lalu selanjutnya untuk karena dataran rendah, di samping ada pertanian, perkebunan itu ada industri juga. Nah, terus udah gitu transportasinya pun kalau di dataran rendah itu banyak, ada jalan raya yang bisa itu mobil, motor kayak gitu. Terus ada akses jalan kereta api juga. Di dataran rendah juga itu banyak pusat pertokoan, perdagangan dan pendidikan. Itu dataran rendah. Lalu masuk ke dataran tinggi. Dataran tinggi itu berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Nah, biasanya masyarakat yang tinggal di dataran tinggi itu mereka bekerja di kebun. Jadi ada perkebunan. Nah, yaitu mereka menanamnya itu teh, kopi, kina, kakao, dan macam-macam sayuran dan bunga yang memang butuh udara yang sejuk untuk bisa hidup, untuk bisa tumbuh. Nah, tidak hanya itu, di dataran tinggi juga ada loh yang usaha perhotelan, tempat peristirahatan karena tempatnya kan sejuk, beda dengan dataran rendah. Lalu daerah pantai. Nah, kalau pantai dia pasti berdekatan dengan laut, di mana sebagian besar penduduknya itu bekerja sebagai nelayan. Mereka pergi tuh nangkep ikan. Itu. Terus selain nelayan, mereka juga ada yang usaha tambak ikan, tambak garam, kayak gitu. Nah, selain itu daerah pantai juga nih dipakai pelabuhan, pelabuhan kapal. Terus ada industri juga, industri yang dekat-dekat laut itu sama perdagangan. Perdagangannya pasti perdagangan ikan ya. Sekarang kita akan bahas tentang pelabuhan. Nah, pelabuhan ini adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan bongkar muat barang. Nah, pelabuhan ini nih jadi salah satu unsur penentu aktivitas perdagangan, terutama di daerah pantai laut itu ya. Terus udah gitu, pelabuhan ini kalau dikelola secara baik, dia akan mendorong kemajuan perdagangan, bahkan industri. Jadi bakal maju tuh daerah karena kan dari luar negeri pun itu barang bisa dikirim lewat laut pakai nanti kapalnya itu transit di pelabuhan gitu. Apalagi yang berat-berat. Nah, jadi pusat perdagangan itu bisa terjadi di pelabuhan. Selanjutnya bandara. Bandara itu singkatan dari bandar udara. Nah, itu tuh kawasan yang digunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara.
terus bongkar muat barang, naik turun penumpang, dan tempat perpindahan mode transportasi. Nah, jadi transportasi udara itu pesawat dia berlabuhnya atau dia singgahnya di bandara. Kalau tadi pelabuhan itu tempat singgahnya kapal ya, kapal laut. Ini pesawat udara. Jadi di bandara. Nah, di bandara ini ada bagian-bagiannya nih, karena bandara kan itu menghubungkan transportasi udara ya. Jadi ada bagian-bagiannya. Jadi ada bagian airside, ada landside. Airside itu bagian yang berkaitan dengan kegiatan take off atau lepas landas sebelum pesawat itu terbang di angkasa. Nah, bagian-bagiannya di airside itu ada runway atau landasan pacu. Itu area yang digunakan pesawat untuk melakukan lepas landas atau pendaratan. Nah, itu tempat mereka sebelum naik, terus sebelum mendaratnya itu di runway. Lalu ada taxiway, area yang menghubungkan antara runway dan apron. Jadi fungsinya sebagai jalur pesawat berpindah dari runway ke apron. Jadi sebelum ke runway itu, pesawat itu melewati taxiway. Itu jalan yang menghubungkan si runway dan apron. Apron sendiri yaitu area yang digunakan pesawat untuk parkir, mengisi bahan bakar, pemeliharaan pesawat, dan memuat menurunkan barang. Nah, itu barang atau penumpang. Jadi mereka naiknya di apron ini. Lalu ada landside. Landside itu diantaranya ada terminal, crop, dan tempat parkir kendaraan. Terminal yaitu tempat penumpang mengurus perjalanan udara. Jadi mereka beli tiket, terus pemeriksaan sebelum masuk ke pesawat, lalu menunggu jadwal pemberangkatan juga itu di terminal. Di terminal ini itu ada fasilitas-fasilitas, diantaranya ada ruang tunggu, restoran, toko, toilet kayak gitu. Sama kayak kalau kalian naik bis ya, ada terminal. Nah, di pesawat di bandara juga ada terminal. Ini. Lalu ada crab. Crab yaitu area di mana penumpang naik turun dari kendaraan untuk menuju atau meninggalkan terminal bandara. Nah, jadi penumpang yang mau naik pesawat itu mereka datang dari rumahnya naik mobil misalnya, terus turun itu di Krab nama tempatnya ya, nama areanya. Lalu yang terakhir tempat parkir kendaraan. Ini tempat parkir nih kalau ada yang mau naik pesawat terus dianterin keluarganya pakai mobil, pakai motor, itu ada tempat parkirnya. Itu ya, itu bagian-bagian bandara. Ada airside, ada landside. Nah, tadi kita sudah membahas muatan IPS ya tentang kondisi geografis yang mempengaruhi sosial dan ekonomi masyarakat. Sekarang kita masuk muatan PKN tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kalian tahu, Indonesia ini kaya akan sumber daya alam. Nah, kayak tadi tuh ada dataran rendah, dataran tinggi, pantai. Masing-masing daerah itu mempunyai kekayaan alam yang berbeda-beda. Nah, makanya dari itu, kita nih sebagai warga negara yang baik, kita perlu menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Nah, terus salah satu sumber daya alam Indonesia yang banyak dimanfaatkan itu padi dan kapas. Padi nih, padi diolah jadi beras, beras dimasak jadi nasi, jadi makanan kita sehari-hari. Lalu kapas, kapas itu bisa untuk kecantikan dan bisa untuk medis. Jadi padi dan kapas ini bermanfaat ya buat kita. Nah, lalu padi dan kapas ini itu merupakan lambang. Lambang dari Pancasila kita, sila kelima, yang buktinya yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sila kelima ini itu ada nilai-nilai yang terkandungnya. Ada apa aja sih nilai-nilainya? Simak baik-baik ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila ini diantaranya yang pertama ada mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional.
gitu. Jadi kita eh, harus mewujudkan keadilan di masyarakat. Jadi harus adil buat semuanya, buat negara juga. Jangan buat diri sendiri. Lalu yang kedua, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Yang namanya bersikap adil, pasti tidak ada yang nimbang sebelah. Jadi harus seimbang. Nah, di sini keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalian jangan salah ya membedakan antara hak dan kewajiban. Kalau hak itu emang yang patut kita peroleh. Kalau kewajiban itu yang harus kita lakukan dulu, baru setelah itu kita akan memperoleh hak kita. Setelah kita melakukan atau mengerjakan kewajiban kita. Lalu menghormati hak orang lain. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan ini itu merampas hak orang lain. Jadi hak orang lain itu jadi nggak orang lain jadi nggak dapat haknya gara-gara kita. Jangan sampai begitu ya. Lalu yang ketiga, bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, tadi adil ya. Terus suka memberi pertolongan orang lain. Jadi ketika ada orang lain yang kesusahan, ayo kita tolong, ayo kita bantu sama-sama. Kecuali minta tolong, minta jawaban pas ulangan. Itu beda ya, itu jangan ditolongin, itu beda cerita. Lalu yang keempat, mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji yang senantiasa mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Nah, jadi kita harus melakukan perbuatan terpuji nih yang mencerminkan sikap kekeluargaan. Nah, kan Indonesia ini terkenal dengan orangnya ramah-ramah ya. Jadi otomatis kekeluargaannya pun ada. Itu. Makanya kita jangan sampai melakukan perbuatan tercela ya. Terus gotong royong itu membantu satu sama lain kayak gitu. Lalu yang terakhir, cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual. Jadi kalau ada pembangunan, itu kita harus mencintainya, kita harus mendukung. Karena itu pasti untuk kemajuan negara kita. Misalnya lagi ya, kalau misalnya tuh ada anak bangsa yang punya inovasi bagus, itu harus kita dukung. Jangan kita cela, jangan kita hina. Itu harus kita dukung karena dia melakukan suatu inovasi pasti untuk kemajuan negara kita sendiri. Begitu ya. Ini ya 5 ini contoh nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Masih banyak lagi. Kalian silahkan cari lagi, kalian renungkan lagi. Apa ya sikap yang terkandung dalam sila kelima, kita harus ngapain ya yang sesuai dengan sila kelima? Seperti itu. Kalian pikirkan ya, kalian cari tahu lagi. Yang lebih banyak lagi. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jadi kita sudah belajar tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, muatan IPS dan PKN. Semoga kalian mengerti ya pembahasan dari Ibu. Sambil itu kalian juga sambil baca-baca bukunya ya. Jadi jangan sampai buku tidak dibaca. Buku juga tetap dibaca karena buku merupakan jendela ilmu. Setelah ini kerjakan tugasnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.